Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari Paralel B akan menjelaskan mengenai safety hazard, perancangan bejana bertekanan, tugas PAIK. Next. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Wahidega dengan NPM 19061, ada Lintang Sekar dengan NPM 19066, Ikhwanul Muslim NPM 19075, dan yang terakhir ada Taufik Ramandika NPM 19079. Untuk yang pertama mengenai dasar hukum pengawasan penerapan K3 bejana bertekanan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 01 garing men garing 1982 tentang bejana tekanan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 02 garing men garing 1982 tentang kualifikasi juru las. Selanjutnya ada pengertian dari bejana tekanan dan alat pengaman. Menurut perundangan dari K3, bejana selain pesawat uap, di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempam menjadi cair, dalam keadaan larut atau beku. Selanjutnya adalah pengertian dari alat pengaman, yaitu semua alat perlengkapan bejana tekanan yang ditunjukkan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Selanjutnya ada jenis-jenis bejana bertekanan. Yang pertama, ada botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter. Yang kedua, bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter. Yang ketiga, ada bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat yang dikempam menjadi cair terlarut atau beku. Yang terakhir, ada pesawat dingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang ada dalam pesawat. Sedemikian rupa sehingga temperatur gas pendingin tersebut lebih rendah daripada temperatur sekitarnya dan dapat menyerap temperatur zat atau temperatur ruangan yang lebih tinggi menjadi lebih rendah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Selanjutnya ada pemanfaatan bejana bertekanan. Di tempat kerja, bejana tekan juga banyak digunakan untuk tempat penampungan udara atau gas bertekanan. Gas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada inert gas, flammable gas, corrosive gas, oxidizing gas, mixer gas, liquid gas, dan yang terakhir ada medical gas. Selanjutnya, persyaratan teknis bejana bertekanan. Ya, selanjutnya persyaratan yang pertama yaitu konstruksi dari bejana tekan sendiri itu harus memenuhi syarat. Nah, untuk indikasinya di antara lain yaitu jenis material harus memenuhi standar yang berlaku, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Selanjutnya, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Yang keempat, sambungan las memenuhi syarat. Yang selanjutnya, untuk ketebalan plat drum dan heat dengan ketebalan tertentu telah dilakukan heat treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Dan yang terakhir, pada hidrostatic test tidak ditemui kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Selanjutnya yaitu alat pengaman. Nah, di bejana tekan sendiri tentunya harus dilengkapi oleh alat pengaman. Nah, alat pengamannya diantaranya yaitu manometer. Manometer sendiri ini yang memiliki angka skala tekanan paling kurang atau sama dengan tekanan percobaan dan dilengkapi dengan strip merah pada tekanan tertinggi yang diizinkan. Kemudian ada keran cabang 3 yang mempunyai flange dengan garis tengah 40 mm dengan tebal 5 mm. Selanjutnya ada alat pengaman tingkap pengaman yang bekerja bila mana tekanan yang terjadi melebihi tekanan tertinggi yang diizinkan. Nah, ini biasanya sebagai alarm untuk operator jika atau bila mana tekanan operasi itu melebihi tekanan yang diizinkan. Kemudian terakhir adalah bejana tekan ini harus dilengkapi alat anti guling kecuali yang karena pengangkutannya dan pemakaiannya tidak mungkin menggelinding. Nah, yang contoh bejana tekan yang mudah
menggelinding itu bejana tekan yang berbentuk spherical atau bola. Next. Nah, selanjutnya selain alat pengaman yang harus terpasang, juga bejana tekan itu harus diberikan tanda-tanda pengenal. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya untuk memberikan informasi kepada operator khususnya. Nah, biasanya isi tanda pengenal tersebut yaitu ada nama pemilik, nama dan nomor urut pabrik pembuat, kemudian nama gas yang diisikan, kemudian berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup, kemudian tekanan pengisian yang diizinkan, kemudian berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang dikempa menjadi cair, kemudian besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempa, kemudian tanda dari bahan pengisi, kemudian bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Next, ini ada standar warna dari setiap jenis gas. Nah, untuk jenis gas oksigen itu warnanya berwarna biru muda, gas oksigen untuk kesehatan berwarna putih, gas nitrogen dan gas mulia berwarna abu-abu, gas freon itu sesuai dengan jenis gasnya, gas hidrogen berwarna merah, gas-gas yang menyengat berwarna kuning muda, gas hidrokarbon berwarna merah, gas karbon dioksida berwarna abu-abu, gas-gas yang kurang warnanya menyesuaikan dengan gas campurannya. Kemudian gas beracun biasanya berwarna kuning. Next. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan wajib. Jadi ada beberapa pemeriksaan wajib untuk setiap bejana tekan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada fabrikasi. Jadi pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan itu seharusnya dilakukan pengawasan secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Lalu dilakukan juga pengujian non-destructive test atau NDT dengan metode radiografi test atau ultrasonic test yang hanya boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki SKP yang sah dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pertama. Jadi pada pemeriksaan pertama ini kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji tersebut itu meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, lalu pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, lalu recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, lalu NDT kembali atau non-destructive test jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, lalu hidrostatic test, dan yang terakhir pengujian katup penutup atau tingkap pengaman. Selanjutnya ada pemeriksaan berkala. Jadi untuk pemeriksaan senyawa klorin, untuk pemeriksaan berkala bejana tekan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Sedangkan untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan khusus. Jadi pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila yang pertama terdapat kerusakan atau reparasi, kedua terdapat modifikasi, dan yang terakhir terjadi peledakan pada bejana tekannya. Lanjut. Selanjutnya di sini sumber bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh bejana. Jadi sumber-sumber bahaya dan akibatnya yang dapat ditimbulkan itu antara lain manometer tidak berfungsi dengan baik dan akan mengakibatkan ledakan. Lalu safety valve tidak berfungsi, maka mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebih. Lalu apabila gelas duga tidak berfungsi, maka mengakibatkan jumlah air tidak terkontrol. Kemudian air pengisi ketel apabila tidak berfungsi akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Lalu boiler jika tidak dilakukan blow down dapat menimbulkan scald. Lalu terjadi pemanasan lebih itu karena kelebihan produksi uap. Kemudian tidak berfungsinya pompa air pengisi ketel, lalu karena perubahan tidak sempurna,
atau roster nozzle full tidak berfungsi dengan baik. Lalu karena boilernya sudah tua sehingga sudah tidak memenuhi syarat, dan yang terakhir tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Lanjutnya yaitu bahaya terhadap lingkungan dan pegawai. Jadi bejana tekanan merupakan salah satu sumber bahaya yang dapat menimpa tenaga kerja dan kerusakan yang fatal bagi lingkungan. Nah, jenis bahaya tersebut adalah bahaya terhadap kebakaran, bahaya terhadap keracunan, bahaya terhadap pernapasan tercekik atau asphyxia, lalu bahaya terhadap ledakan, dan yang terakhir bahaya terhadap cairan sangat dingin atau kriogenik. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.